Malam ini kita akan juga kembali merenungkan firman Tuhan, dan judul khotbah pada malam ini saya berikan di sana Ratu yang Dibuang dan Raja yang Jahat. Kira-kira apakah Anda bisa menebak dari mana khotbah hari ini? Esther ya, sangat mudah ditebak. Ratu yang Dibuang dan Raja yang Jahat. Mari kita membuka Esther pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-11 saja. Kita tidak baca keseluruhan pasal pertama, tapi kita baca ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Dan kemudian nanti kita akan lihat beberapa ayat di dalam pasal yang pertama ini di dalam khotbah. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bergantian dengan satu sama lain ya. Di dalam ayat yang genap kita membaca 11 ayat ini bergantian. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia, ayat 2. Pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Raja. Setelah genap hari-hari itu, Raja mengadakan perjamuan selama 7 hari lagi bagi seluruh rakyatnya yang berada di Puri Susan atau di kota Susan, dari orang besar sampai orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Minuman dihidangkan di dalam cawan emas beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layaknya bagi raja. Juga Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasiweros. Supaya mereka membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar, sebab sangat elok rupanya. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam 11 ayat ini, kita tidak baca semua, satu gambaran kitab Esther yang unik, yaitu dia adalah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang berisikan banyak drama, saudara, human affairs, urusan-urusan manusia. Misalnya saudara, secara sederhana kita itu tidak menemukan di dalam kitab Esther dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir nama Tuhan misalnya. Tidak ada nama Tuhan disebutkan di dalam Esther. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, ada orang mencoba itu kalau kata yang pertama dari tiap pasalnya diambil, atau kemudian kata yang keberapanya kemudian disusun, maka ketemu istilah Tuhan. Tapi ya itu ya cuman cocok logi lah ya, mungkin cocok sih kebetulan gitu, tapi nggak ada sebetulnya di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Esther ini bukan kitab yang gampang dikhotbahkan. Kalau kita membaca dari pasal-pasalnya ya ceritanya bagus sih, tapi ini adalah cocok seperti satu buku, satu cerita, catatan sejarah, mungkin juga novel, dan seringkali kita bayangkan secara salah, yaitu kisah sayembara seorang princess wannabe. Kadang-kadang saya dulu berpikir ya waktu baca Esther, ini adalah seorang rakyat jelata, hidup sederhana, tapi suatu ketika ada satu sayembara, siapa mau menjadi putri yang baru, ratu yang baru, dan kemudian semua kayak apa itu yang pakai sepatu kaca itu apa? Cinderella gitu ya. Ayo satu-satu coba yang paling cantik dipilih, kemudian happily ever after menikah dengan pangeran ya. Tapi itu gambaran yang ya terlalu Disney gitu ya, membaca Esther secara Disney. Kalau Anda baca Daniel, lalu Daniel itu di istana Babilonia, atau kemudian lanjut dia melewati banyak raja, dan kemudian Daniel itu kesaksian imannya bagus. Ayo sembah raja, nggak mau gitu ya, dia tetap berdoa pada Tuhan. Terus teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego mau dibakar pun tetap dibakar ya nggak apa-apa, tetap percayanya Tuhan.
Kalau Tuhan selamatkan, Tuhan bisa. Kalau Tuhan tidak selamatkan, saya tetap tidak mau sembah raja. Wah, itu kan bagus ya. Membentuk identitas umat dari kisah seperti Daniel itu mantep. Tapi kalau baca Esther, ya kalau Anda membaca dengan detail ya, Esther itu nanti berlomba mendapatkan cinta Sida-Sida, Hegai namanya. Berlomba lagi untuk kemudian diseleksi lulus terus sampai kemudian disenangi oleh raja dan kemudian jadi ratu. Tapi jangan lupa ya, dia itu memberikan dirinya dinikahi seorang yang tidak percaya dan itu melanggar hukum Taurat. Jadi dia itu berlomba mendapatkan cinta dunia kira-kira. Dan kemudian dari omnya yang namanya Mordekai, Esther dikasih tahu untuk sembunyikan jati dirimu sebagai orang Israel ya, orang Yahudi, dia juga nurut. Kemudian dia itu menyembunyikan dengan baik sekali di istana itu. Ini totally 180 derajat beda sama Daniel. Kalau Anda membaca kitab Esther itu nggak secantik itu untuk membentuk identitas umat Tuhan. Maka Martin Luther itu pernah terkenal sekali. Dia pengen menolak Esther dari bagian dari kanon. Kalau bisa Esther itu jangan masuk di dalam Alkitab Protestan, Alkitab Kristen. Kenapa? Ya karena buat orang seperti Martin Luther, ya gimana ya caranya mengkaitkan Esther ini dengan Injil. Sekilas itu baca itu nggak akan ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kemudian tentu Martin Luther tetap akhirnya menerima gitu ya. Sehingga sampai hari ini pun di dalam Alkitab kita itu ada kitab Esther. Kita percaya Tuhan memimpin dan seterusnya. Tapi yang lebih sulit lagi saudara adalah melihat bagaimana kaitan pasal demi pasal yang penuh dengan drama manusia ini dengan Injil. Dan bukan kebetulan kan ya bahwa hari ini kita mendoakan konflik Israel dan Iran. Jadi Iran itu modern day Persia. Persia modern itu Iran, saudara. Jadi ini satu kerajaan yang growing secara masif ya. Pada zaman dulu jauh sebelum Iran modern, Persia itu jauh lagi melampaui besarnya. Dan kita perlu melihat pertama siapa yang terpenting di dalam kerajaan ini, saudara. Di dalam kisah drama ini tokoh yang terpenting. Kalau Anda membaca pasal yang pertama, maka saudara menemukan di ayat yang pertama sekali siapa yang disebut? Pada zaman Ahasiweros. Ya, inilah tokoh yang utama terpenting di dalam pasal pertama. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Iran modern itu seberapapun besarnya. Kalau saudara lihat peta tadi ya, Iran itu gede, Israel itu kecil. Tapi pada zaman Persia, Iran zaman dulu, itu so much bigger lagi. Dari Ethiopia, dari India sampai Ethiopia. Kira-kira di zaman Esther, itu 127 wilayah. Pada zaman Daniel, itu cuma 120. Jadi dari zaman Daniel ke Esther, sekian puluh tahun, itu sudah tambah lagi 7 daerah. Nah 7 daerah ini jangan dibayangkan Darmo, terus kemudian Graha Family, ya bukan ya. 7 daerah ini ya besar, ini daerah jajahan. Nambah satu daerah berarti nambah satu bangsa yang kecil yang menjadi bagian dari Persia. Kalau Anda nonton film-film zaman dulu, maka raja yang paling utama, dia bisa minta raja-raja kecil kalau mau perang, dia bisa suruh perang. Dipanggil itu, kalau Anda lihat Robin Hood itu ya. Itu prince-prince, pangeran-pangeran yang punya kastil-kastil orang kaya itu semua punya bos yang lebih besar. Nah itu ada Ahasiweros. Pada zaman Ahasiweros yang memimpin 127 wilayah, kita bisa melihat how powerful, how big, and how strong, ya betapa kuatnya Ahasiweros itu. Waktu orang baca Esther, saudara, dan kemudian menemukan ayat pertama seperti ini di dalam pasal yang pertama, ayat pertama, maka kita langsung mendapati gambaran, ya inilah the big guy ya, orang besarnya itu tokoh utamanya dan yang terutama di dalam seluruh affairnya Persia, yaitu Ahasiweros. Bahkan saudara, kalau raja itu begitu besar, itu nggak cuma disebut pada zaman raja yang menjabat, tidak, tapi zamannya disebut nama orang itu saudara. Pada zaman Ahasiweros itu berarti waktu atau rezim di mana dia itu adalah segalanya bagi seluruh kekaisaran saudara. Itu ayat yang pertama. Dan dia bukan sembarang raja saudara ya, dia bukan sembarang raja dengan 127 wilayah kecil seperti tadi, dia punya 127 raja-raja kecil di bawahnya dengan tentunya kerajaan-kerajaan di bawahnya. Dan kalau saudara memandang ya, di dalam ayat-ayat ini, Anda melihat dengan hati-hati, dia itu digambarkan sudah seperti Tuhan, saudara. Seperti dewa, seperti penguasa. Di ayat 14 bahkan, kalau saudara lihat ya, ayat 14, kita ambil ayat 14, adapun yang terdekat dengan raja ialah, itu ada nama-nama, Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Perhatikan ya, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja. Ini kan kayak Tuhan.
Berarti orang biasa itu ya, itu kalau lihat dari jauh kemungkinan dikasih tirai, sorry. Dikasih kain kayak kain kelambu gitu. Jadi orang rakyat kayak kita-kita gini ya, penghasilan kecil, yuk bukan raja kan ya, nggak punya pabrik 10 hektar, ya nggak boleh lihat Ahasiweros gitu. Yang boleh lihat siapa? Ya yang top 7, orang-orang paling atasnya. Ini juga pasti raja-raja, sorry. Itu yang boleh lihat raja tanpa itu ya, tanpa tirai, sorry. Kita itu ya udah lihat dari jauh, ada tirai dan seterusnya. Surah ini digambarkan seperti Tuhan. 127 wilayah, powerful sekali pada zaman Esther. Gak ada lebih besar dari Ahasiweros. Orang biasa nggak boleh lihat Ahasiweros. Dan tentunya yang lebih mungkin langsung menunjukkan dia begitu berkuasa adalah dia itu sugih. Kaya. Dan kayanya tuh nggak main-main. Ayat ketiga, pada tahun ketiga pemerintahannya, raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, pembesar daerah hadir di hadapan raja. Ini saudara, itu a big party. Seberapa lamanya, seberapa besarnya. Ayat 4, di samping itu raja memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahannya selama berhari-hari sampai 180 hari. Sesugih-sugihnya orang gak ada yang pesta 180 hari. Bayangkan resepsi ya. Resepsi, saya pernah masuk ke resepsi satu orang kaya di Semarang, saudara, itu mungkin habis 2M. Saudara. 2M, itu pun cuma satu malam. Saudara. 180 hari, wah ya siapa yang mampu gitu ya. Cuman koruptor yang 300T itu yang bisa mengadakan begini, saudara. Tapi ya Ahasiweros lebih powerful lagi lah, saudara ya. 180 hari memamerkan kekayaannya. Sekali lagi ya, the big guy, 127 zaman Ahasiweros. Sugih ya, nggak boleh dipandang sembarangan, udah kayak Tuhan ini, seperti dewa. Dan kemudian saudara belum selesai, setelah 180 hari bagi para pembesar tentara itu, 7 hari khusus bagi rakyat di Puri atau kota Susan. Ini capital city-nya, saudara. Jadi kalau 180 hari itu kita anggap mewah ya, masih ada lagi 7 hari yang eksklusif, khusus teman dekat. Satu circle itu ya, 7 hari di kota Susan. Display glamour, wealth, and access ya, kelimpahan to impress the world. Jadi saudara, kita berpikir ya, kenapa ya kok Ahasiweros itu sudah jadi raja mesti bikin pesta? Kan biasa raja itu ya pengennya bebas gitu ya. Ya enggak juga sih, karena raja ini dia terus harus memastikan bahwa dia ini lebih berkuasa dari 127 pangeran-pangeran di bawah dia itu. Kalau setiap provinsi punya satu raja kecil, ya dia harus menunjukkan dia lebih kaya dari semua. Saudara. Jadi bahkan sekelas Ahasiweros itu dia masih harus, apa itu namanya, testing, powernya gede mana dengan orang-orang di bawahnya. Maka dia perlu pamerkan itu. Dan kemungkinan ya, yang kedua, dia perlu dapat dukungan politis untuk ekspansi yang berkelanjutan. Jadi dia sih powerful, iya. Punya tentara banyak, iya. Tapi kalau dia mau expand, nah itu raja-raja mesti tetap ikut dia perang lagi. Saudara. Perang lagi. Itu kerjaan pemimpin pada zaman itu. Nah saudara lihat ya, kalau kita berhenti di sini, saya kira gambaran yang tepat ya, dari 4 hal tadi, zaman dia, pemerintahan dia, banyak orang di bawahnya, 127 wilayah, ya kemungkinan 127 raja kecil, kaya luar biasa dan tidak boleh dipandang. Saudara bisa menemukan bahwa dia itu digambarkan sebagai orang yang bisa mengendalikan urusan-urusannya dengan sangat baik. Saudara. Dengan kata lain ya, seorang yang sudah dicatat panjang lebar seperti ini, bahkan kemudian dicatat di dalam ayat 6, ayat 7 itu kekayaannya ya, barang-barangnya itu bagus, linennya kain mahal, warna-warni, cupnya untuk dia minum cawannya itu emas, warnanya banyak, kemudian anggurnya itu unlimited ya, all you can eat, all you can drink. Ya, kita tuh langsung satu kesimpulan lah, cuman pasti satu kesimpulan, dia itu di puncak dari semua kehidupan. Dia itu di puncak dari semua kehidupan. Kalau dulu raja-raja atau kaisar itu dianggap keturunan dewa, ya masuk akal kalau orangnya itu seperti Ahasiweros. Saudara tahu ya kenapa orang pada zaman dulu, dan ini beneran ya, fakta sejarah, itu kalau disebut kaisar Roma keturunan dewa matahari, mereka tuh beneran percaya. Kalau kita kan, wah enggak lah, kita sama presiden yang sugih pun juga, ya kita tetap sama-sama manusia, kita kan enggak percaya itu ya. Tapi pada zaman dulu orang beneran percaya, ya kenapa enggak percaya? Dia glamornya seperti itu. Kita setiap hari mesti nyangkul di sawah, panasan dari pagi sampai sore buat makan hari itu. Dan raja itu mandinya pakai susu gitu. Ya orang itu akan sangat mengaminkan, ya sih kayaknya dia dengan pasukan yang begitu banyak, dengan hidup yang begitu berkelimpahan, ya memang dia keturunan dewa.
Jadi itu masuk akal, saudara. Waktu orang lihat Ahasiweros ini ya, pada zaman Esther, ya kesimpulannya cuma satu. Dia itu cocok kalau disembah. Cocok, saudara. Mau apa lagi sih? Kuasa ada, kekayaan ada, power ada. Dia pun tidak boleh dilihat sembarangan. Ya absolut, saudara. Saudara bayangkan ya, Kim Jong-un kira-kira. Kim Jong-un itu di Korea Utara kalau kemana-mana orang mesti tepuk tangan. Saudara pernah lihat videonya gak? Dia jalan dimanapun orang mesti, waduh tepuk tangan begini. Tepuk tangannya nggak cuman kayak kita kalau hari Minggu gitu ya. Tepuk tangannya kenceng, saudara. Dan harus wajahnya sumringah. Gak apakah mereka seneng lihat Kim Jong-un? Ya enggak, tapi kalau gue macam-macam gue mati. Beneran gue dan istri dan anakmu mati. Maka orang itu sembah Kim Jong. Itu cuman Kim Jong-un, saudara. Cuman Korea Utara. Gak ada apa-apanya dibanding Persia zaman dulu, saudara. Jadi saudara bisa sekali lagi ya, saudara mau melihat Esther pasal 1 ini tidak ada kata Tuhan di situ, tidak ada kaitan dengan janji Mesias, tidak ada. Tapi saudara menemukan Esther pasal pertama kasih tahu ya, siapa tokoh besar di dalam affairnya, dramanya kitab Esther. Ahasiweros namanya. Nah saudara, tapi kalau saudara tadi ya ambil sebuah fakta itu, berkuasa, kaya, powerful, dan ini dan itu dan seterusnya, kita akan tentunya sampai kepada kesimpulan dia absolut, tapi saudara, faktanya adalah penulis itu simpen plot twist, saudara. Plot twistnya apa kira-kira? Saudara tahu plot twist ya? Kita kira A ternyata B. Plot twistnya apa? Ternyata setelah dia itu diperkenalkan sebagai the Almighty King, raja yang berdaulat, raja yang layak disembah, raja yang maha kuasa, nggak lama kita ketemu satu ironi. Di pasal yang sama kita ditunjukkan penulis Esther bahwa meskipun ia raja yang sangat berkuasa, ternyata tidak segala hal dia kuasai, saudara. Setelah 7 hari bergembira karena anggur, dia pertama dikuasai oleh kemabukan, saudara, oleh anggur. Dia sendiri dikuasai oleh anggur yang dia minum. Tapi yang lebih penting, saudara, adalah dia tidak berkuasa ternyata atas rumah tangganya sendiri, saudara. Ironis ya. 127 wilayah oleh raja absolut, tapi dia tidak berkuasa atas rumah tangganya. Saudara, ayat 11 ya. Ayat 11 itu penting. Setelah dia itu bersenang-senang, dia minta supaya orang-orang pembesarnya membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja, memperlihatkan kecantikan kepada rakyat dan para pembesar. Sebab sangat elok rupanya. Ini Wasti ini, tadi dia sudah pamerkan kekayaan 180 hari plus 7 hari kan ya. Dia mau pamerkan kekayaan yang juga dia punya, yaitu istrinya, ratunya yang cantik. Tapi saudara, Ratu Wasti itu menolak ketika raja ingin memamerkan kecantikannya. Ada beberapa kemungkinan ya. Tapi salah satu yang sangat mungkin, saudara, adalah Wasti itu dia mau dipamerkan dengan telanjang dan hanya menggunakan mahkota ratunya itu. Dan kemudian di hadapan rakyat dan para pembesar dipamerkan sebagai satu dari hartanya raja, kepemilikannya, possessionsnya. Tapi Ratu Wasti itu menolak, saudara. Saudara, gambaran raja yang berdaulat tadi, yang Almighty itu, yang seperti Tuhan itu, kemudian dicoreng, saudara, dicoreng dengan gampangnya ketika Ratu Wasti yang bukan seorang percaya, seorang yang juga seorang Persia mungkin, itu menolak, saudara, menolak permintaan itu. Dia punya dignitas tinggi ternyata, dia punya nilai kehormatan diri tinggi, saudara. Kalau ia berkuasa sepenuhnya, ya ratunya tidak boleh, itu nggak menuruti dia. Tapi di sini Ratu Wasti bisa menolak. Berarti raja itu nggak almighty sebetulnya, nggak berdaulat sebetulnya. Ratu Wasti dia bisa menolak dia yang tidak boleh ditolak, yang kalau bertitah itu titahnya tidak bisa ditarik. Saudara, Ahasiweros itu unik ya. Kalau misalnya dia bilang ya, mulai hari ini semua rakyat harus makan wortel misalnya, titah ditulis di dalam surat, kemudian dikasih cincin signetnya raja, dicap gitu ya, dimateraikan. Dia nggak boleh besoknya, aduh kayaknya jangan wortel deh, ganti timun deh, nggak boleh. Karena dia sudah punya titah itu sudah seperti firman Tuhan, sekali diucap nggak bisa kembali. Nah saudara, perintahnya seperti itu, tapi Wasti bisa menolak, saudara. Tentu saudara, kalau kita lihat, kita bisa terkesima sih dengan teladannya Wasti. Ya, ini seorang yang tidak dicatat orang percaya, tapi dignitas tinggi. Tapi saudara, yang mau saya highlight adalah Ratu Wasti ini mengambil satu langkah yang akan banyak merusak karirnya si Wasti, saudara. Karena bukan hanya dia kemudian dicopot, kalau dia sebagai ratu dicopot itu tidak kembali bebas hidup
jadi rakyat biasa wes keluar dari istana, enggak. Dia kemungkinan akan selamanya mendekam di istana raja seperti tawanan, seperti tahanan prison gitu ya, tahanan sel. Tapi dia itu pun melakukan. Ini satu hal yang membuat nama raja itu benar-benar jelek sekali. Tapi yang menarik adalah setelah Wasti itu menolak, raja yang almighty itu dicacati gitu ya namanya, ada ironi yang kedua. Saudara sadar nggak ironi apa yang muncul setelah Wasti itu nggak jadi ratu nih, dipecat nih dari jabatan ratu. Oke, you masuk tahanan raja gitu ya, tahanan bagi para selir raja, tidak boleh disentuh orang lain, tapi selamanya mendekam jadi barang museum gitu ya. Ironi yang kedua adalah dia tanya sama orang-orang di bawahnya, mesti ngapain ya? Mesti apa ini? Nama raja mesti diselamatkan nih. Dan pembesarnya kasih ide. Idenya di mana, Saudara? Di ayat 15 ya, tanya raja apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti. Jawab Memukan, salah satu orang yang boleh lihat raja. Di ayat 16, di hadapan raja dan para pembesar, Ratu Wasti sudah bersalah, bukan saja kepada raja, melainkan juga kepada semua pembesar, dan seterusnya, saudara. Dan kemudian dia itu mengatakan ya, ayat 17-18 ya, giberis, ngomong A, B, C, D, E, F, menjilat rajanya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 19, jika baik menurut raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda, dituliskan di dalam undang-undang Persia, masuk UUD saudara, undang-undang Persia. Dan apa saudara undang-undangnya? Tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih daripadanya. Saudara pikir ironinya di mana? Ironinya adalah bukan cuma raja itu malu di istana, sekarang dimasukin undang-undang dasar, dicatat di catatan sejarah kerajaan, disebar ke seluruh Persia. Saudara. Ini ngowar-ngowar masalah rumah tangga ke seluruh Nusantara gitu kira-kira. Saudara merasa ini bagus atau enggak? Saudara? Tapi raja itu juga enggak ngeh bahwa ini makin bikin nama dia jelek dong. Harusnya itu kan ya udah diam-diam aja, di deal di belakang gitu ya, diganti ratu yang lain, oke lah. Dia malah bikin titah di-share ke seluruh Persia. 127 negara bagian ya provinsi di bawah Persia semua tahu bahwa Raja Ahasiweros itu dipermalukan di istananya sendiri. Saudara lihat ya di dalam bagian ini, the absolute king, raja yang berdaulat, ternyata tidak terlalu absolut, ternyata tidak terlalu sempurna, ternyata tidak terlalu berkuasa sebetulnya. Hidupnya itu juga disetir. Tadi disetir anggur, disetir kemarahannya dia sendiri, disetir pegawai-pegawainya. Pemerintah-pemerintah di bawahnya, raja-raja kecil di bawahnya. Ahasiweros meski raja yang besar dan berkuasa, dia ternyata cuma seorang yang jatuh dan diombang-ambingkan di dalam hidupnya. Nggak jauh beda sama kita sih, meskipun kita nggak kaya, nggak bisa bikin pesta 180 hari sih. Tapi ya mirip lah ternyata gitu, kita sama-sama dikuasai oleh A dan B dan C di dalam kehidupan kita. Akibatnya apa saudara? Mungkin Ahasiweros tidak nyadar ya, dia masih bisa tertawa puas, dia pasti dihibur oleh orang-orang di bawah dia, tapi dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dan nanti di pasal yang kedua, Ahasiweros nyesel saudara. Ester pasal 2 ayat 1, sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasiweros telah surut, baginda teringat kepada Wasti, nyesel Den. Ingat lagi, oh iya ya kemarin ini terlalu emosi ya, mestinya jangan begitu ya. Dia baru nyesel di pasal yang kedua. Ya tapi sudah terlanjur. Titahnya sudah keluar. Tidak bisa ditarik kembali. Kalau kita bayangin kayak ini drama Korea ya kita berharapnya Ahasiweros datang kepada Wasti. Maaf ya Wasti. Kamu yang terindah dari semua yang indah. Ya rusuk dari rusukku. Ya tapi sayang ya Persia ini beda sih sama drama Korea. Persia ini ya bangsa yang bengis juga sih. Politiknya juga kacau. Dan yang pasti rajanya itu juga tidak berkuasa. Saudara. Tapi apa ya kaitannya dengan kita? Saudara? Nah, Ester, Mordekai, dan orang-orang Israel itu tidak muncul di pasal 1. Tidak ada itu. Ini drama Persia. Ini Persian drama. P-drama gitu ya. Bukan K-drama. P-drama. Belum muncul kaitan dengan orang Yahudi. Kalau muncul dengan orang Yahudi kita bisa katakan ya ini adalah terkait dengan nanti nasib orang Yahudi, keselamatan Israel, dan seterusnya. Tapi belum muncul. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Ester pasal pertama, firman Tuhan ini yang kita baca, saudara. Yang pertama, saudara, 2 poin sederhana saja. Yang pertama adalah terimalah bahwa
Ahasiweros itu mewakili raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, dan bahwa kita itu juga berlaku sama seperti dia. Saudara, orang-orang berkuasa di dalam dunia ini semua melihat Ahasiweros dan sebetulnya pengen jadi seperti Ahasiweros. Absolute power tadi ya, di dalam kutipan yang di pokok doa tadi. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Kuasa yang absolut pasti merusak dengan absolut. Kenapa ya? Karena manusia itu tidak berhak menerima kuasa yang absolut. Tidak berhak itu. Kuasa yang tanpa batas itu tidak berhak. Tapi saudara lihat ya, semua pemimpin sebetulnya pengen seperti ini. Cuman kalau di negara demokrasi, ya takut ada undang-undang, masih ada partai politik yang melawan. Tapi sebetulnya semua pengen jadi Kim Jong-un. Saudara. Iya kan, coba saudara masuk persekutuan doa Gary Citra, wah terima kasih Pak Edward sudah datang persekutuan doa. Ya kita ya pengen lah. Kita ya pengen kalau masuk digeretin kursi silahkan, kopi sudah disediakan. Ya pengen saudara. Saudara lihat ya, pemimpin dunia itu nggak bisa menutup dirinya pengen seperti Ahasiweros. Jadi waktu saudara baca ini ya, orang Israel baca pasal 1 ini, semua akan teringat raja-raja mereka masing-masing. Saudara. Ya Daud sih bagus ya. Salomo lumayan. Setelah itu raja-raja Israel ya enggak beda kok sama Ahasiweros. Enggak beda. Waktu mereka dijajah saudara pembuangan Daniel di masa Babylon ya sebelum dari Esther ya podo. Setelah nanti saudara ini kan Esther ini di masa di mana sebagian orang Israel sudah pulang ke tanah perjanjian, sebagian stay di Persia termasuk Esther. Ya enggak beda juga saudara. Emang bedanya apa gitu ya? Raja-raja lain itu ya pura-pura aja nggak pengen seperti Ahasiweros. Sampai hari ini juga sama. Saudara. Semua janji manis. Begitu naik ya memperkaya diri yang politik itu mahal gitu kan ya. Raja-raja di bawah Ahasiweros itu ngasih upeti kepada Ahasiweros. Nanti Haman kasih upeti besar sekali sampai seperti ini apa pendapatan GDP satu kota. Saudara. Pajak satu kota. Haman itu kasih duit ke Ahasiweros. Loh, kenapa? Haman ini kan Ahasiweros lebih kaya kan? Tapi kenapa Haman ngasih duit? Ya supaya dia nanti dikasih daerah lebih banyak mungkin. Ya mirip-mirip saudara. Mirip-mirip politiknya itu sama aja. Kita juga sama loh ternyata. Skalanya lebih kecil. Kita nggak bikin pesta. Kita nggak nyogok pemerintah mungkin gitu ya. Tapi saudara kita itu kan juga pengen terlihat lebih superior ya. Ahasiweros pamer kekayaan. Kita juga sama. Kita lihat tetangga kita mobilnya tahunnya lebih baru misalnya. Warnanya kok lebih kinclong gitu ya. Kita kemudian berpikir waduh kayaknya saya lebih inferior ya. Lebih kecil dibanding dia. Tapi lihat tetangga yang lain lagi. Mobilnya yang tetangga yang kedua ini lebih elek. Lebih lama nih mobilnya nih. Catnya sudah luntur. Kita langsung ngerasa lebih superior. Ya sih aku kalah sama yang ini mobilnya lebih bagus. Tapi yang itu mobilnya enggak lebih bagus dari saya. Kita jadi merasa lebih baik saudara. Ya ini juga sama saudara. Ini juga sebetulnya keinginan untuk ya lebih superior. Enggak salah sih lihat mobil lain lebih bagus. Memang ada mobil lebih bagus. Memang ada mobil lebih jelek. Tapi waktu kita itu iri misalnya. Kita kemudian pengen yang orang itu miliki. Atau kemudian kita marah, kita kesal. Hati-hati saudara itu superior syndrome. Saudara. Ya skalanya sih kecil sih. Tapi tidak beda sebetulnya. Nah saudara lihat ya di dalam bagian yang lain saudara. Korporat satu perusahaan saudara. Itu kan juga sama ya. Orang berusaha untuk naik ke tangga yang di atas. Semua pengen di atas. Bohong kalau nggak pengen di atas. Caranya. Ya kalau cara orang Indonesia saudara ya perlu menjilat gitu ya ke atas. Yes man, yes sir, yes Baginda Ahasiweros. Dan hari ini juga ya tidak beda juga saudara. Kita tuh nggak peduli dengan tuan-tuan kita, saudara. Haman, terus ini tadi ya, ayat berapa tadi? Ayat 14 itu ya, orang-orang yang dicatat itu ya nggak peduli Ahasiweros. Nggak tulus juga, mereka juga pengen sesuatu dari Ahasiweros. Bener kan ya? Saudara lihat ya, Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres. Mereka juga akan mempertahankan posisi elit mereka di atas itu. Jangan orang-orang lain naik ke atas ya, enak aja gitu. Hati-hati saudara ya. Kita juga mirip-mirip kadang-kadang. Kita nggak peduli dengan pekerjaan kita. Kita peduli dengan apa yang kita bisa dapatkan kadang-kadang. Kita nggak peduli dengan gereja kita. Kita peduli dengan apa yang bisa kita dapatkan. Kita tidak peduli dengan orang lain selama kebaikan kita dicukupi. Saudara lihat ya.
Ahasiweros itu paling atas kan ya. Orang-orang di bawahnya seperti apa ya kira-kira meneladani atasnya seperti apa. Dan kemudian yang terjadi itu semua akhirnya akan yang menjual dirinya masing-masing. Ahasiweros sudah tidak perlu jual diri, dia paling atas. Tapi dia jual ratunya, dia jual bawahan-bawahan dan rakyatnya nanti. Waktu Haman itu kasih, ini raja ya aku pengen gini, ini orang Yahudi mau tak bunuh semua. Diperhalus kalimatnya, rajanya, ya nyoh cincinku. Gitu. Kenapa? Ya karena dia dikasih sumbangan banyak sama Haman. Rakyatnya dia tidak peduli. Saudara. Nantinya saudara kita lihat semua itu akan mengulangi pattern yang sama. Saudara. Nah hati-hati, kita mungkin saat ini juga sedang menghidupi kisah yang sama. Ini kisah teologi kemakmuran, saudara. Theology of glory. Semua pengen superior, semua pengen menang, semua pengen mendapat yang dia itu bisa menguntungkan, menyukakan hatinya sendiri masing-masing. Nah, saudara, kita perlu hati-hati ya. Tidak sekali kita cukup diingatkan akan hal ini karena kita sangat mungkin kembali kepada hal ini. Yang kedua, saudara, mari kita membandingkan apa yang Tuhan simpan belum dinyatakan di pasal 1 Ester ini, tapi kelak dinyatakan di dalam Injil. Dunia punya cerita tentang kerajaan. Tadi ya, Ahasiweros, kerajaan Persia, dan mungkin yang kita juga hidupi hari ini. Dan Injil juga menceritakan kerajaan yang lain. Kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Allah, Kingdom of God. Keduanya punya persamaan dan perbedaan. Saudara. Persamaannya dulu. Persamaannya adalah Tuhan itu juga digambarkan absolut. Saudara. Bebas juga dia. Ya kan ya? Bukankah bebas seorang tukang periuk mempergunakan apa itu? Itu apa ya? Poterinya itu. Apa bahasa Indonesia? Saya tiba-tiba lupa. Bukankah bebas Allah itu yang meletakkan batasan-batasan bumi untuk mengatur kehidupan dari anak-anaknya? Ayub mengerti hal ini dengan sangat jelas. Dunia sih pengen replika ya, pengen tiru kuasa yang absolut. Tapi samalah, kita anggap sama. Semua pengen menceritakan raja yang absolut. Sama sudah. Dan melanggar kuasa yang absolut, ada hukumannya sama juga. Melanggar Ahasiweros mati lu. Melanggar Tuhan, ya mati lu. Sama lu. Sama mirip. Tapi lihat bedanya saudara. Bedanya itu lebih banyak. Ahasiweros menggambarkan raja absolut dari dunia. Dia tidak ada kasih saudara. Dia tidak ada cinta. Dia tidak ada kepedulian kepada orang-orang di bawahnya. Semua adalah properti yang dia pakai untuk menyenangkan dirinya sendiri. Termasuk ratunya saudara. Yang harusnya paling dekat dengan dia dong. Itu juga properti. Rakyatnya yang harusnya dia pimpin dengan cinta. Itu juga tidak ada artinya buat dia. Ya Ahasiweros itu cuma peduli dengan dirinya sendiri, kekayaannya, kuasanya, namanya. Tapi raja di dalam kerajaan Allah, dia peduli. Saudara. Dia ada cinta. Dibuktikan dari mana? Dia punya kasih yang berkorban. Saudara. Dia menganugerahkan anaknya sendiri untuk kemudian menjadi penebus sehingga rakyatnya yang harusnya itu binasa karena melawan dia, itu tidak binasa. Saudara. Perbedaan yang lain, saudara. Dia juga suka memamerkan kita seperti Ahasiweros. Tapi bedanya, Kristus nanti akan memamerkan kita sebagai pengantin, saudara. Pengantin yang mulia, bukan pengantin yang direndahkan. Saudara, saudara lihat ya di dalam cerita Ester ini, raja seperti Ahasiweros itu dia mau bandingkan dengan raja yang dia tidak sebut. Kenapa kok dia tidak sebut? Tidak perlu, saudara. Kamu tahu di dunia tidak ada yang bisa dibandingkan dengan raja seperti Ahasiweros. Cuman raja yang tidak bisa disebut. Itu yang bisa dibandingkan dengan dia. Oh sama, absolut. Yang satu pura-pura absolut, yang satu beneran absolut. Tapi bedanya banyak sekali. Ada cinta di dalam raja dari kerajaan Allah itu. Tidak ada cinta di dalam raja dunia ini. Ada pengorbanan di raja yang itu. Tidak ada pengorbanan di raja yang seperti ini. Ada sukacita di raja yang sana. Tidak ada sukacita di bawah raja seperti Ahasiweros. Dan affair seperti ini, saudara, drama seperti ini cuman bertujuan satu. Kamu belum melihat raja itu ketutup tirai. Coba kamu sabar dan lihat siapa yang bekerja di balik tirai berikutnya. Saudara, Ester itu punya tema yang satu, saudara, yaitu tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang merenda meskipun kita tidak lihat. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk look beyond, melihat jauh melampaui dari mata kita bisa melihat. Hari ini kita juga sama di bawah raja seperti Ahasiweros. Tidak beda pemerintahan hari ini dengan pemerintahan pada zaman itu. Mungkin lebih baik sedikit, ya.
Tapi di dalam hatinya sama, saudara. Ingat, lihat di balik tirai yang di depan matamu. Percayalah kepada Tuhan, Raja yang betul-betul absolut, yang memiliki cinta itu. Dan jangan takut di bawah raja seperti Ahasiweros, karena dia tidak berkuasa secara absolut. Ini yang sebetulnya Esther mau ajarkan kepada kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan singkat kami pada malam ini. Kiranya Tuhan berbicara terus kepada gerejamu. Dan sebentar kami akan berdoa syafaat. Kami akan mendoakan pemerintah-pemerintah dunia. Kami akan berdoa bagi kerajaan-kerajaan dunia hari ini. Kiranya Tuhan berikan pada kami hikmat untuk kami berdoa bagi raja-raja itu. Pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan-pemerintahan yang baru. Dan juga pemerintahan-pemerintahan yang lama. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami. Dan kiranya Tuhan berkenan. Agar kami terus percaya kepada Raja yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.